Apa yang penting kedengaran di dalam ya. Jadi ini sengaja ada satu pengajian yang namanya ini. Kenapa? Ya kalau mau ngaji ya datang. Ya kalau di luar kan bisa dengerin ya. Baik ibu sekalian, pada Jumat ini mungkin saya sedikit akan menjelaskan tentang sebenarnya ini bukan terjadi pada saya, tetapi justru yang wajib tahu itu perempuan. Tetapi tidak semua perempuan tahu, padahal justru nanti yang harus menjelaskan itu perempuan. Tetapi yang keterkaitan dengan perempuan ini justru yang meneliti laki-laki. Ya, dan ini tidak semua tahu. Makanya kadang-kadang maaf, apalagi urusan ketika melahirkan, orang kan tahunya di fase 40 hari, padahal bukan itu patokannya. Mens patokannya 6-7 hari, padahal itu bukan patokannya. Kalau dia mens 2 hari, kemudian dia nggak sholat hitungannya 6 hari, itu wajib dikodok tuh sisanya tuh. Kalau nggak dikodok berarti dia tinggalin sholat. Jadi itu wajib tahu. Dan kenapa saya katakan justru harus perempuan yang ngajarin? Karena anak perempuan nanti akan bertanya ke ibunya. Ya, bapaknya wajib tahu nggak? Harusnya wajib. Kenapa yang ngajarin ibu bukan saya, bukan orang lain, harusnya suami. Kewajiban pertama istri suami, anak orang tua, karena disebut ibu madrasatul ula adalah madrasah pertama. Baik buruk jeleknya anak tergantung dari ibu. Ya, kayak seketika bilang gini, siapa sih itu? Oh, mantesan. Berarti apa? Pohon tidak akan jatuh buahnya jauh dari pohon. Jadi kita perlu tahu. Dan ini beberapa tempat pengajian ibu-ibu, saya tanya ini banyak yang nggak tahu. Kita lupa entah gimana, padahal pernah dijelaskan. Nah, apa itu hal yang berkaitan maaf dengan sesuatu yang kalau dia tidak tahu maka ibarat orang bikin ibarat lubang perangkap, dia tidak tahu pasti jatuh ke dalam perangkap. Sesuatu yang tidak tahu itu mengakibatkan seorang bisa melakukan kesalahan, dan kesalahan yang disebabkan ketidaktahuan dosanya 2 kali. Ibu nggak sholat tapi nggak mau ngaji, dosanya 2 kali. Dosa nggak ngaji, dosa nggak mau tahu bahwa sholat itu wajib. Mana itu di sini dijelaskan di dalam, kalau ada yang ngerti mohon maaf kalau salah bacanya. Ini dalam kitab disebut kitab Al-Bajuri, ya, Syekh Ibrahim Al-Bajuri Sarah Ibnu Qasim Al-Ghazi. Ini biasanya kalau yang di pondok itu tahapan fikih pertama dia akan belajar Safinah, tahapan kedua biasanya Raitul Badi'ah, tahapan ketiga biasanya ini, tahapan keempat nanti yang lebih luas itu dengan Fathul Muqin. Jadi kalau Nina udah belajar kali ya, Nina atau Bang Bawi, hanya udah kali ya, udah diajarin sama Bawi, Ustaz Bawi, ya. Mana itu yang penting di sini dijelaskan. Faslun ay hadza faslun fil haidi wal nifas wal istihadah. Pada bagian ini akan menjelaskan tentang hal yang berkaitan dengan haid, nifas, wal istihadah dan istihadah. Wa yakhruju min farji, dan yang keluar, ya, akan keluar
dari kemaluan salah satu dimain, ada 3 darah. Damul haid, wal nifas, wal istihadah. Ada 3, darah haid, nifas, dan istihadah. Jadi ada 3 nih, yang keluar dari kemaluan perempuan yang bentuknya darah. Dan ibu harus ngerti itu warna darahnya. Saya belum pernah dengar selama saya ngaji dijelasin tentang jenis bentuk warna darah. Ya kan, taunya tentang surga, neraka, baik, buruk. Jarang tuh ngebahas tentang fikih yang berkaitan tentang haid. Ya, ibu udah berapa kali ngaji tentang haid sama ibu-ibu? Udah pernah belum? Udah bener nih. Jadi saya tinggal nanya aja ya. Ada yang udah, ada yang belum. Ya, tuh. Ini tadi yang saya bilang tuh, keterkaitannya bisa jadi dosa karena tidak mengerti tentang haid. Makanya wajib mengetahui hukum tentang hal yang berkaitan dengan wanita, terutama tentang masalah darah. Terus saya ada punya kitab kecil tuh, warna darah itu kalau tidak salah ada 6. Ada yang merah, ada yang hitam, ada yang semu, ada yang kekuningan, ada yang coklatan. Itu kan tergantung dari, maaf, besok Idul Adha ibu bisa lihat kambing yang sehat sama kambing yang sakit. Dilihat dari apanya? Darahnya. Ibu kalau sakit ketahuan punya tumor, punya kanker, gagal ginjal, dilihat dari apa? Darah. Makanya darah itu sumbernya penyakit. Dalam Islam darah itu najis, nggak boleh makan marus. Ya, kalau dulu kurang darah, beli marus, saya dulu belum ngerti. Ya, padahal marus itu apa? Darah yang dikeringkan, sedangkan darah itu bakteri yang sumber yang bisa menjadikan penyakit. Tapi Allah luar biasa. Ibu kan hamil, kemudian punya anak. Umumnya orang hamil tidak mens. Itu kotoran darah dirubah tuh, disaring jadi apa? Asin. Begitu lahir mens lagi, berubah lagi jadi darah. Itu luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi darah dari penyakit menjadi protein. Padahal itu tadinya dari najis menjadi suci. Ya. Jadi yang keluar dari kemaluan, dari kemaluan perempuan itu ada 3 darah. Kemudian apa lagi? Nifas dan istihadah. Nah, ini di Quran bahkan di hadis dijelaskan. Yas'alunaka 'anil mahid. Kalau bertanya tentang masalah haid, ya, maka katakan bahwa men itu atau haid itu adalah penyakit. Artinya apa? Dalam darah yang kotor. Dia harus dikeluarin. Makanya maaf kalau orang yang KB nggak mens larinya ke badan. Ya, umum, tapi jadi ringkih. Kenapa ringkih? Gampang sakit. Kenapa? Karena tidak proses normal. Ya. Makanya sesungguhnya orang, ada penelitian tuh, kalau dia banyak anak sebenarnya bukan gampang penyakit, justru makin sehat. Dia punya anak, teman punya, tahu sekarang 12 kali anaknya. Saya cerita isi juga di Nurul Mungkin. Tapi awal muda sih bingung tuh. Isinya orang Bandung, suaminya orang Betawi Cipulir. Padahal nikahnya udah umur. Tapi kalau dibandingin gitu, dilihat tuh, sekarang anaknya udah mantu. Udah 2 mantunya kalau nggak salah. Tapi kelihatan awet muda. Ibu kalau melihat ibunya mungkin nggak percaya bahwa anaknya 12 atau 11. Nah, ternyata semakin banyak lahir, meskipun secara penelitian banyak saraf yang putus, tetapi secara fisik itu dia sehat. Makanya lihat orang dulu panjang nggak umurnya. Yang umurnya 100 tahun itu orang dulu. Orang sekarang ada yang umur sampai 90. Orang sekarang dia belum tahu orang sekarang. Kalau orang dulu sekarang, hanya tadi itu ada haji umur 95. Tapi gagal itu perempuan sehat. Salah satu kuncinya apa tuh? Kalau mau sehat nggak gampang lupa. Banyak baca Quran. Tuh. Baik, kembali lagi.
yang nggak terlalu jauh. Wa wadamul kharij, yang dimaksud dengan haid adalah darah yang keluar fisinil haidi, pada tahunnya haid. Artinya pada tahun perempuan pantasnya haid. Wa huwa asinina fa aksar. Minimal haid itu umur 9 tahun. Kalau anak kita berapa? 12, 13 tahun. Kok jadi ukurannya 9 tahun? Karena orang-orang Arab Timur Tengah ke sana, dia kecil-kecil juga lebih dewasa. Makanya Siti Aisyah itu dinikah pada usia berapa? Ada yang berpendapat 9, ada yang mengatakan di bawah 9. Tetapi masa waktu itu tuh di bawah 9. Belum menstruasi, tapi dinikah saja. Sah enggak anak kecil dinikah? Kasus kemarin siapa? Yang orang kaya, laki-laki kaya, botak palanya. Saya puji. Tuh. Tapi kalau mau perempuannya gimana hukum nikahnya? Boleh. Meskipun di kita diatur minimal umur 16 tahun. Tapi kalau sekitar 17 ya, berarti seharusnya punya KTP. Tapi kalau dia nikah, misalkan dinikah siriin dulu, sah nggak nikahnya? Sah. Perlu dinikahin lagi nggak nanti? Oh. Ayo. Berarti nikah yang pertama gagal. Tuh, secara agama sah, tapi secara negara belum, karena belum dicatat. Biasanya nikahin dulu baru nanti diurus. Hukum nikahnya gimana? Ya sah. Nah, menstruasi itu menandakan suburnya wanita. Maka orang yang mens biasanya dia cenderung mudah hamil. Maka ada masa di sana yang disebut masa subur. Berapa hari? 1 hari cuman setelah mens kalau tidak salah. Jadi kalau pada masa subur itu dia hubungan, maka kecenderungan lebih besar hamil daripada gagal. Hanya suka dihitung tuh mana masa suburnya. Seminggu setelah, ya ibu yang tahu karena saya belum pernah mens. Ada tuh. Ya. Kecenderungan, berarti cenderung lebih dekat. Orang yang nikah udah umur, apa mungkin hamil? Tidak ada yang tidak mungkin. Meskipun perempuan ada masa yang disebut menopause. Ada seorang perempuan yang usia 90 tahun, istrinya siapa? Nabi Zaka, hamil tuh. Kalau Allah punya kehendak, cuman jangan kalau sekarang ibu-ibu 90 tahun ngedennya susah. Yang ada mati, nggak kuat ngelahirin. Nah, jadi usianya berapa? 9 tahun minim. Rata-rata usia 12-13 tahun. Dan kalau dia tidak mens itu ukuran balik. Kalau perempuan tanda balik itu mens. Kalau dia tidak mens, maka ukuran dari umur 15 tahun sama dengan laki-laki. Makanya dewasanya perempuan dengan laki-laki itu cepat dewasa perempuan. Ya, maka ideal pernikahan tua laki daripada perempuan. Biasanya kalau tua perempuan, laki di bawahnya, biasanya laki-laki takut istri. Iya, kenapa? Pemikirannya lebih dewasa perempuan. Dia ada berapa? Selisih kalau sekarang mungkin idealnya sekitar 5 tahun. Perempuan misalkan 20, lakinya 25. Karena memang lebih cepat dewasa perempuan. Lihat, yang banyak ditinggal pasangan kebanyakan laki apa perempuan? Perempuan, emang banyak perempuan. Kenapa? Perempuan lebih dewasa dibanding laki-laki. Coba kalau laki-laki ditinggalin perempuan, keder. Ya, iya, cari lagi kalau dia isinya satu duit ada, kedua masih muda. Nah kalau udah tua, aki-aki ada yang mau? Nggak ada yang mau kecuali ada anunya. Ada kutip, ada haknya. Makanya saya juga bilang, kalau ada orang tua, aki-aki atau nenek-nenek nikah lagi, jangan dilecehin atau jangan ditawain, jangan diledekin dan jangan dilarang. Kenapa?
Karena tanda kutip nikah dia itu bukan cuma tanda kutip kesana, tetapi dia punya teman ngobrol, biar bisa teman curhat. Dan dalam hadis keterangan itu ada dalam Qur'anul, seseorang yang diambil dalam keadaan sendiri masih lebih bagus ketika diambil dalam keadaan punya pasangan. Makanya ada ulama besar di Garut kalau nggak salah, Profesor Musadadiyah, dia punya pesantren itu udah di tempat tidur, udah tua, dinikahin lagi sama anak gadis lah. Ya, pasien gadis yang tujuannya bukan ke sana, tujuannya ulama ini pengen meninggal tuh dalam keadaan punya pasangan. Makanya disebut apa? An-nikah nisful ibadah, nikah itu separuh ibadah. Laki-laki bujangan, dia belum nikah, miskin kata Nabi. Meskipun dia punya mobil, punya rumah, punya apapun, miskin kata Nabi. Miskinun kata Nabi, 3 kali Nabi sebut miskin orang itu. Kenapa? Karena ibadahnya satu masih separuh. Kalau bujangan, kalau orang sendiri, dia bisa lebih bisa punya kata orang yang setelah menikah dibandingkan orang belum menikah. Biasanya punya rumah setelah nikah sebelum. Setelah punya kendaraan biasanya sebelum sesudah. Lagi biasanya sebelum sesudah. Berarti kaya nggak? Kaya. Dia bisa beli susu, bisa beli pampers, bisa beli rumah, bisa beli kendaraan setelah. Tuh makanya udah kalau ada yang kalau ada orang yang udah tua, ada yang deketin. Kalau anak yang izinin, kalau tidak mungkin ya. Nih saya tanya, ibu, kalau maaf laki-laki deh gampang, aki-aki ketika dia sudah tua, kira-kira anaknya sendiri mau nggak ngurusin orang tuanya? Ceboknya, BAB-nya, mandiinnya. Kalau bukan anak kandung atau kalau bukan istrinya sendiri, nggak bakal, kecuali kalau istrinya sakit, anaknya mau ngurusin, kecuali suami. Tuh, makanya pernah ada 4 laki-laki, ada 4 anak. Ketika itu dia punya orang tua sudah sepuh. Ditawarin tuh sama salah satu dari 4 anak ini, siapa yang mengurus ayah ini yang sudah jompo, yang sudah tua? Tapi dengan syarat yang ngurus nggak dapat apa-apa. Siapapun yang ngurus dari 4 anak ini nggak dapat apa-apa, nggak dapat. Biasanya kan kayak ngurus yang dapat ya, gaji nggak ada nilainya, nggak ada yang mau. Akhirnya dia bilang, sudah kalau gitu kau saja urus. Karena nggak ada yang mau, akhirnya diurus tuh sama yang nawarin. Mau nggak mau diurus sampai dia meninggal, dia punya ayah. Benar-benar nggak dapat bagian. Tetapi ternyata Allah punya rahasia. Singkat cerita, dia punya duit hanya beberapa gitu, berapa real kalau sekarang mungkin berapa dirham. Ini jalan Allah. Tidak bisa beli makanan kecuali ketika makanan itu yang bisa dia beli saat itu ikan yang sudah busuk, 2 ekor ikan yang sudah busuk. Akhirnya karena nggak ada pilihan daripada nggak makan, dibeli itu ikan yang udah busuk. Karena saking miskinnya. Ternyata Allah punya rencana. Begitu ikan itu diurus, dipotong, di dalam kedua ikan itu, di dalam ikan itu ada mutiara. Akhirnya apa? Mutiara itu dibeli berapa ratus kali lipat dari harga ikan. Akhirnya apa? Yang beli itu nanya lagi, ini mutiara ini biasanya ada pasangannya. Coba kau tanyakan lagi. Akhirnya apa? Begitu dibelah ikan yang satu lagi, ternyata ada mutiara pasangan dari yang. Akhirnya karena keikhlasan anak tersebut mengurus orang tua, maka Allah berikan keberkahan harta yang tidak diduga-duga. Makanya mengurus orang tua itu biasanya
jarang semua orang sabar. Kalau sudah sakit lama, panggil Pak Ustadz, ngapain, tolong doain apa biar cepat mati. Kenapa biar cepat mati? Yang urus sudah nggak sabar. Ya, sampai yang sakitnya aja kadang kalau gini-gini amat biar mati aja dah. Padahal hikmah di antara sakit itu adalah apa? Tujuan yang Allah berikan kesempatan kepada anak untuk bisa mengurus orang tua yang sakitnya diuji oleh Allah dengan kesabaran. Hanya ibu kalau ada keluarga sakit nggak usah lah pakai manggil-manggil orang pintar, dipinterin yang ada ibu dibodohin. Kenapa? Ketika ajal belum waktunya, sehebat apapun orang yang dipanggil tidak akan berpengaruh dengan kematian. Kenapa? Kan ibu percaya ajal sudah ditentuin. Kecuali ada Nabi perintahkan ketika orang yang memang sudah tidak memungkinkan sehat, dua permintaannya. Satu, ya Allah kalau memang sehat untuknya sehatkan, kalau memang sudah waktunya permudah dan wafatkan dalam husnul khotimah. Itu doang. Gak ada tuh orang pintar udah jangan ditinggal ya, ntar 3 hari lagi juga mati, kelihatan tandanya. Itu mendahului takdir. Gak boleh tuh. Kalau ada ustadz, kalau ada orang ngomong itu dulu takdir. Kalau yang benar kiai atau ustadz dia akan ngomong nanti kalau sudah saatnya pasti tidak akan pernah maju lagi. Saya berapa kali kadang dipanggil itu, cuma saya dalam hati Allah panggil cuma pengen doain yang tercepat, yang terbaik. Intinya emang udah ngomong ngurusin. Ya, iya banyak. Ya kalau bisa kita boleh mimpi, kalau boleh mohon, ya Allah mudahkan aku dalam wafat nanti, jangan bikin susah orang. Benar nggak? Kira-kira kalau kita sakit lama, anak kita kuat sabar nggak? Kitanya sabar nggak? Belum tentu. Mau sholat susah, mau makan bingung. Belum alasan. Dah, kejauhan. Ini nafa aksaro atau lebih. Jadi minimal berapa? 9 tahun, tis'a sinina 9 tahun, fa aksaro atau lebih. Jadi kalau di bawah 9 tahun kurang 10 hari itu bukan mens. Ada anak kecil umur 8 tahun setengah, dia keluar darah, itu bukan mens. Itu namanya istihadah, penyakit, perlu dibawa ke dokter. Jadi ada kelainan dia. Belum saatnya dia sudah mens. Kan ada yang gitu kan. Dan ada yang memang nggak mens sama sekali. Ada seumur hidup nggak mens tapi punya anak. Siapa itu? Siapa? Hah? Bisa Maria. Lagi kan bisa. Bukan mens. Emang kamu mens? punya suami. Punya suami. Bukan karena nggak punya suami. Siapa bu? Jasadnya ketika dimasukkan ke liang lahat, ada yang melihat tangan Rasulullah menjemput mayit tersebut. Siapa? Ya anak Nabi. Siapa? Siti Fatimah. Siti Fatimah. Anak Nabi. Gua anak Nabi itu apa? Pengen bersama Nabi di surga. Udah ditanya siapa lu? Ya, anak Nabi berapa bu? 7. Perempuan berapa? Hah? Perempuan 3 lagi. Coba sebut. Zainab. Perempuan 4. Zainab, Uqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Perempuan 4, laki 3. Siapa laki? Abdullah, Qasim, apalin bu, kalau ditanya, bukan benar. Kamu umatku, iya. Anakku ada berapa? Nggak tahu. Ayahku siapa? Nggak tahu. Bohong. Ya. Makanya biasanya kalau orang cinta pasti pengen tahu seluruh orang yang dicinta, sampai siapa ayah dan orang tua. Itu Fatimah, dia tidak mens dalam keterangan. Ya, makanya satu-satunya wanita ya yang ketika dia matinya berwasiat, wafatnya wasiat jangan dimanggil Siti Fatimah.
Karena dia tahu ketika akan mati dia mandi dulu. Sehingga dia pesan, nanti kalau aku mati, meninggal jangan mandikan aku sudah mandi. Bu, kalau suami ibu besok bilang begitu, hati-hati. Jadi udah apa? Udah mandi, makanya udah dimandiin. Siti Pak. Kalau wudhu, hukum yang sudah meninggal itu yang wajib apa? Awas nih, dia dulu juga ngerti. Belum diwudhuin itu, ntar bangkit kena makan. Yang wajib bagi jenazah itu mandi. Wudhunya sunnah. Ya, makanya orang suka ribut. Jangan dicium batal. Enggak, yang punya hukum itu yang hidup, yang mati maka punya hukum. Ya, yang mati wudhunya diwudhuin, yang mati mandinya aja di mana? Dia nggak mandi dikuburin juga nggak masalah. Cuman yang jadi masalah yang hidup, dosa sekampung kalau jenazah dikuburin tanpa dimandiin, nggak disolatin. Yang dosa yang hidup, kan dia udah nggak bisa mandi, udah nggak bisa sholat. Dia mah diem aja, dibuang ke kali juga gak bakal bangun. Cuman yang hidup apa? Yang dia apa? Kena corona, dia dimandiin juga Bu. Saya ngeliat saudara saya sendiri, adanya ibu. Itu alhamdulillah, tapi kita juga semua pernah. Adanya ibu tuh, enggak, saya masuk dalam. Tuh lihat lagi dimandiin. Itu pas lagi kuburannya di sana yang di Cibubur apa untuk tanam itu mandinya disemprot, jadi dia pakai APD, mandinya disemprot, jadi nggak disemprot, atau otomatis wudhu juga boleh dong, mandinya disemprot, nggak dibaju, semprot dipakein, jadi udah tinggal seret ditutup plastik, kalau masuk ke makannya. Pengen lihat kasih. Jadi sih udah kepala memang udah masaknya ya. Tapi waktunya nggak kena, tapi akhirnya pada akhirnya semua kita kan sebenarnya kena. Rata-rata sendiri. Cuma kita nggak periksa secara detail. Iya, karena takut. Jadi dimandiinnya ini apa? Dikuburnya di plastik, dipakai karena kondisi darurat. Sekarang corona masih ada, cuma udah nggak seperti dulu. Masih ada. Model tipe ini cuma udah nggak seperti dulu. Kenapa? Karena kita kan sudah disuntik, udah dikasih apa? Antibody, kasih vaksin. Jadi kayak flu biasa aja kita. Kalau ditelisik lebih dalam, banyak yang kena. Gitu. Dan masih ada suka flu kan, demam. Min farjil mar'ati ala sabili sikah, yang keluar darah dari kemaluan perempuan ala sabili sikah, pada jalan yang kondisinya normal. Ailiin latin, laliin latin, tidak dengan sebab adanya penyakit, bal lil mutlaqin, tetapi dalam kondisi yang menginginkan min ghairi sababil wiladah, yang tidak disebabkan melahirkan, ya. Jadi bukan darah keluar itu sebabkan melahirkan. Jadi normal, kondisi normal dia keluar, nah itu mens. Biasanya siklus mens itu akan berubah. Kalau masih gadis, dia biasanya sedikit. Dan kondisinya normal. Makanya kalau anak kita mens pertama, atau anak masih anak sulit catat di dalam, dan biasanya stabil dia. Maju mundurnya nggak jauh. Tapi kalau sudah keluar, sudah melahirkan, sudah KB, pokoknya dan yang lainnya siklusnya berantakan. Ya, ibu yang suntik KB, ada yang dapat, ada yang enggak. Kenapa? Karena dia sudah tidak normal. Darah yang harusnya keluar jadi hormon. Sehingga banyak yang setelah dia suntik KB atau pil, ke badan jadinya. Ya, jadi kayak rengginang. Dibilang katanya, wah berarti cocok sama suaminya. Orang hati. Maka hukum KB dalam Islam haram kalau dia mutlak nggak mau punya anak. Tapi kalau dalam rangka menjaga, ya membatasi, masih ada yang membolehkan.
Maka KB dalam Islam itu, mohon maaf, ini kan sudah keluarga semua. Ada yang KB dalam Islam itu boleh. KB apa? KB apa? Bil, udah jelas memasukkan sesuatu. Kalender bisa, sistem kalender. Tapi kan banyak yang meleset. Kenapa disuruh dulu, baru 6 bulan udah hamil lagi? Ada sistem dalam Islam apa? Kalender. Meleset banyak. Sistem apa? Maaf, ini ada jorok. Sistem namanya inzal. Jadi maaf, tidak dikeluarkan di dalam. Jadi dia nggak hamil. Ya, bicara. Ya. Mungkin ya. Kan dalam Islam itu, mohon maaf, ada doa bukan ketika cuma akan melakukan hubungan. Kan kita tahunya gitu doa kan. Allahumma jannibni wa jannibis syayatin. Ya Allah, jauhkan aku dan jauhkan dari setan. Padahal ada doa lagi dalam itu yang ketika terjadi maaf saat itu penetrasi atau terjadinya keluarnya sperma, ada doanya lagi. Kita mah tahu doa itu doang, udah tua udah kelar. Belum ketika masih ya. Nah sekarang saya tanya, mens minimal berapa hari? Minimal. Ini udah sering. 1 hari. 1 hari itu tidak cuma sejam 2 jam, tapi dia terus menerus. Banyak, nggak selalu banyak juga, bisa juga jadi banyak, tapi dihabisin 1 hari itu. Setelah 1 hari dia nggak keluar tuh. Nah kalau orang prinsip 6 hari, berarti 5 hari dia wajib qada. Makanya begitu mens, dia periksa bersih, udah wajib sholat, mandi. Mau asar nih, bahkan masuk waktu asar, dia periksa udah bersih, wajib mandi, sholat asar. Jadi jangan nunggu maghrib. Tuh. Bahkan kenanya nanti double tuh, dia kena kodonya, dan ini jarang orang tahu. Waktunya dulu, dia udah bersih, dia tunggu sampai asar. Gak boleh. Ya, jadi waktunya bersih. Kalau sekarang kan canggih, bagaimana cara tahunya? Kan sekarang ada tisu atau septek. Dilihat kalau pakai septek sudah nggak ada tandanya, berarti suci dia. Lebih yakin lagi pakai tisu, tempelin. Kalau sudah tidak ada tanda, berarti sudah suci. Mandi langsung sholat. Tuh. Jadi nggak boleh ditunda. Biasanya saya 3 hari, ditungguin 3 hari. Setelah berhenti sehari, ternyata nggak keluar 2 harinya. Wajib dia qada. Bagaimana dengan kebiasaannya sehari, nggak tahunya 6 hari, ya kan? Dia nggak tahu, dia sholat, maka sholatnya tidak dihitung sholat karena masih dalam keadaan waktu mens. Kenapa? Begitu keluar hari pertama keluar, hari ketiga keluar lagi, keduanya kosong. Berarti itu masih dalam masa menstruasi. Biasanya 6 hari, tiba-tiba begitu rapi 6 hari keluar lagi di hari yang ke-8 atau ke-9, maka itu juga disebut masih waktunya mens. Ini nggak harus keluar terus, minimal itu 24 jam sehari semalam keluar terus menerus. Rata-ratanya berapa hari? Umumnya 6-7 hari, maksimalnya berapa? Maksimalnya 15 hari, separuh dari 1 bulan. Maka minimal masa suci itu adalah 15 hari karena dipotong dari 15 hari dia mens. Jadi paling banyak kalau 15-14 hari keluar lagi nih setelah dari ke-7, masih masa mens dia. Ya. Jadi apakah wajib sholat? Enggak, dia sholat juga haram. Maka ibadah perempuan yang lagi mens itu ya mensnya. Orang kalau lagi mens setan demen, jin kafir itu demen. Makanya ada yang mengatakan jangan ke kuburan kalau lagi mens, karena dia dalam kondisi kok ke masjid, ke musola nggak boleh. Kan musola kemarin dibahas 1 hari,
Kan musola itu kan bahasa Arab, musola itu tempat sholat, masjid itu tempat sujud. Berarti sujud sama sholat sama nggak? Sama. Meskipun ada yang membandingkan kalau musola itu match masih boleh, tapi di terasnya. Jadi kalau yang begini, tempat begini, kalau sekiranya takutnya info akan wisatu, takutnya netes, maka nggak boleh dia masuk ke. Nah sekarang gimana? Ada softtek, dia aman. Yang jadi masalah bukan amannya, tetapi orang yang masuk ke dalam yang dalam keadaan netes. Kayaknya nggak boleh kalau nikah ada pernikahan di masjid, di musola orang muslim masuk, jangan. Emang dia mandi junub? Jadi harus diperhatiin itu, jangan bangga istilah bahasa, hebat nikahnya di masjid. Yang datang orang Kristen, orang Buddha, udah itu maaf yang datang roknya pendek, pakainya kemben. Itu kan meledek masjid namanya. Padahal masjid apa itu pun ditaki rumah orang-orang yang bertakwa. Sama dengan musola. Makanya besok kalau ada yang menikah di masjid musola yang pakai kemben jangan boleh. Kenapa? Ini kan tempat sholat, ya pakailah paling tidak pakai urusan di luar setelah dari musola urusannya, tetapi ini masalahnya di musola atau di masjid. Kan kalau pakai kemben kan yang bingung kan penghulunya, ya kan? Iya, begitu belum acara udah dia hadiri, belum akad udah dia hadiri, ya. Bagusnya kalau menikahin anak setelah akad baru hadirin. Udah sah baru hadirin boleh ngerendeng. Kalau belum akad belum sah direndengin sama dengan bukan mahram. Apalagi dikerudungin itu gaya yang begitu. Ya, orang belum nikah udah dikerudungin baru. Padahal dia baru akan mengalami makanan rumah tangga, diawali dengan dosa bagaimana yang benar. Ya, ini mohon maaf kalau yang sudah bebas dengan nikahin anaknya, ini buat yang belum. Jadi kalau mau di musola, tolong di masjid tutup aurat, karena orang yang melihat jadi dosa sebab maksiat tersebut. Kan suka kan demen, iya kalau orang yang suka, gitu kan. Tapi kalau yang berpikir Jadi nggak boleh tuh, apalagi match jangan masuk dah. Kalau lagi pernikahan gitu ada di luar aja di teras. Meskipun ada yang membolehkan. Tapi kalau satu hari itu kalau masalah dia prinsipnya kompornya masuk ke dalam, ibarat orang yang masuk ke dalam itu yang jadi masalah. Meskipun ada sebagian yang membolehkan kalau jadi kalau ada match ada pantangan. Kalau lagi match kenapa nggak boleh menghilangkan anggota tubuh? Karena dia dalam keadaan belum suci. Nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut, nggak boleh ngikir gigi. Kenapa? Karena kan dibuang. Nanti anggota tubuh yang terlepas dalam keadaan junub, dia nanti di akhirat kembali menjadi api. Kuku kecil tapi ibarat dibalik nanti menjadi api, nempel ke tubuh, sakit nggak? Jangan tanya dalilnya. Kalau bicara dalil mah, ini kan kalau diambil dari masa ikhtiaran. Makanya kalau orang yang lagi junub nyisir, sebisa mungkin rambut itu kumpulin. Yang bisa, nggak usah pergi cari-cari yang susah. Tidur juga sama. Nanti ketika kita mandi, barangnya dari mandi. Ya, jadi dia tersucikan ketika kita rapat. Ini kehati-hatian. Jangan gitu apa kita juga diharap nggak tahu terbukti di akhirat nyesel kan? Makanya hukum dalam peribadahan itu bisa sah dan tidaknya kalau orang ngerti perintah tata cara dalam ibadah. Terus launuhu, warnanya darah men itu aswadun, apa aswad? Hitam. Muhtadamun, yang bercampur dengan semu merah, hitam tapi rada keruh, campur rada semu merah. Itu warnanya apa? Warna darah. Lazain, yang rada merah. Laisa bi aksaritis asinina,
tidak selalu pada kebanyakan. Ya. Nuskotil matan sebagian matan asah ofis sohahi istadam. Jadi gini, darah itu macam-macam. Cuman ciri darah mens yang jelas adalah apa? Hitam, kemerah-merahan, rada semu. Ibu yang tahu ya. Ibu yang tahu, makanya kalau orang lagi mens begitu pakai pakaian putih, dia nggak sadar ketika mens lagi di jalan itu mencap kelihatan merahnya. Dan darah itu beda dengan kondisi ketika dia dalam keadaan sehat atau tidak. Jadi bisa kelihatan. Ini darah mensnya ketika dia kondisi sehat dengan gak beda. Makanya biasanya kalau orang mens itu hari pertama dia akan demam, ya, atau panas dia di badan. Ketika awal mens panas dia. Terus wanifas, dan ada nifas wadamul khariju aqibal wiladah. Ada darah yang keluar setelah melahirkan nifas nih. Makanya nifas sudah sama, ada batas minimal, ada batas maksimal. Berapa minimal nifas? Jadi ibu jangan pada bohongin suami, masih nifas mas. Ya, iya. Kok bisa sih, mohon maaf nih. Suami atau laki-laki yang biasa dia berhubungan seminggu atau dia nggak berhubungan, dia akan beda. Sama dengan perempuan barangkali. Cuman kalau laki-laki sifatnya dia lebih berani dibandingkan perempuan. Nah, dia nanya, berarti belum? Belum. Begitu dia bilang, kata Pak Iwan batas maksimalnya 60 hari. Belum kan, 20 hari kan? Itu kan maksimal berapa? 62 bulan. Habis lahirin keluar darah terus tuh masih keluar dia. Itu namanya nifas, darah yang keluar berbarengan dengan keluarnya bayi. Makanya dia suka pecah ketuban. Kan dia ketuban itu nggak warnanya nggak murni kan? Dia kecampur darah. Mohon maaf, kayak telur busuk kalau dipecahin itu kan ada kayak darah, ada kayak berubah. Maka setelah lahiran keluar terus minimal itu adalah keluarnya bayi keluar darah, tidak keluar lagi, berarti dia cuma saat itu nifasnya, satu kejrotan. Begitu cerot keluar, nggak keluar lagi, berarti dia nifasnya cuma saat itu. Nggak sehari. Lahir jam 9, nggak keluar lagi, zuhur udah sholat. Iya, orang nggak keluar lagi berarti nifasnya sesaat doang. Iya kan umumnya patokan belum 40 hari, padahal udah wajib sholat. Gimana itu nggak sholat? Wajib dikodok. Gimana sekarang udah jadi nenek-nenek baru inget tahun dulu 4 kali ngelahirin, selalu patokannya 40, wajib dikodok. Kan udah umur 60, belum lahirin umur 20, wajib dikodok. Jangan sholat duha, jangan sholat tahajud, jangan sholat sunnah lainnya, kodok dulu. Baru udah rapi bayar kodok, kerjain sunnah. Kayak orang punya utang. Punya utang sama sedekah, wajib mana? Utang dulu, jangan sedekah lagi, utang nggak dibayar. Nah ya, beresin utang baru sedekah. Jangan ibarat orang pakai baju laki-laki yang wajib menutup aurat dari pusar sampai lutut. Ke atasnya mah buat laki-laki yang mau lihat juga orang bebas, nggak dosa. Dibalik sama dia pakai baju nggak pakai celana, keliling jalan ke sini gimana? Dan dianggap nggak normal. Harusnya dia pakai celana nggak pakai baju nggak masalah, mungkin gerah. Ya dosa nggak yang lihat? Nggak dosa karena dia bukan aurat. Sekarang saya tanya sama ibu 20-an tahun, ibu keluarga sampai punya cucu, aurat ibu ke anak ibu yang laki-laki batasnya sampai mana? Atau adik kakak perempuan sama laki, batas auratnya sampai mana? Apa seluruhnya? Kayak begini nih, ibu pakai kerudung. Tapi kenyataannya ibu bukan pakai kerudung. Padahal ada bapaknya, ada adik sama kakaknya. Kalau semuanya batasnya dari ini cuma ibu aja pakai. Ya, maka ada batasnya dia yang disebut mahram, bukan muhrim. Mahram itu orang yang menjadi penanggung, artinya ketika dia haji dia yang boleh tuh
menjadi pendampingnya. Sampai mana batasnya? Ibu sama kakak ibu yang laki-laki. Mana batasnya? Dada ke bawah. Nah, belum. Kalau rambut memang udah pasti kelihatan di rumah. Ya, kalau nggak pada pakai. Ya. Mana batasnya? Beda aurat antara mahram dengan ajnabi. Ajnabi itu orang lain. Kalau adik kakak dia mahram, dia masih boleh melihat batas pusat ke atas. Ya, tapi batasnya dari tengkuk sampai pusat harus ketutup. Perempuan, karena dia mahram. Boleh nikah nggak? Ibu pakai tank top di depan anak ibu, pakai baju UKMC, nggak masalah. Cuma nggak pantas aja udah tua. Berat itu pakai tank top. Di depan ibu, di depan anak nggak apa-apa. Dan itu jangan tahu, jangan anggap remeh aurat. Sehelai rambut terbuka dilihat orang yang bukan yang boleh melihat, digantung nanti di akhirat dari sini. Digantungnya bukan dari kepala, tapi dari sini. Tarik. Ya, dari rambut sini. Kadang-kadang ada tuh di sana, sebelah sana, sini juga sama ada, di mana-mana ada. Awas ada perempuan pakai kerudung ngapain karena saya? Ya, emang saya doang yang lewat, tapi kan banyak orang malu karena misalkan ada, aduh kok susah ya, bisa nggak enak kayak dulu. Dan kalau nggak ada berarti dibuka. Nah, padahal kewajiban itu adalah kewajiban pribadi, bukan kewajiban orang. Kalau orang yang pakai cadar itu maaf jangan diledek, untuk orang yang lebih aktif. Ninja, pokoknya yang aliran sesat bukan. Imam Syafi'i juga mereka sebenarnya bagian pakai ini. Lihat di sininya Habib Rizik. Banyak kan Habib itu para syarifah atau habibah dia pakai itu. Lebih menjaga. Dan apa ya, nifas minimal segejrotan, keluar bayi cerat terus berhenti udah tuh. Rata-rata umumnya 40 hari. Berarti nggak sholatnya berapa? 40 hari. Maksimal paling lama batasnya 60 hari. Lebih dari itu berarti istihad penyakit. Penyakit. Hikmahnya. Kenapa ada nifas? Untuk mengembalikan, diantaranya mengembalikan organ yang tadinya maaf, kan banyak yang sobek, banyak yang rusak, jaringan saraf. Jadi setiap perempuan melahirkan itu beratus saraf yang putus. Yang putus, maka mengembalikan itu butuh proses. Proses biasanya, maaf, kalau adanya hubungan dalam kondisi bukan dalam keadaan sehat, nanti anaknya bisa penyakit namanya kalau nggak salah sopak. Jadi biasanya kulitnya nggak bagus, entah jadi merah, entah jadi belang. Sebab kenapa? Masuknya sperma ke rahim istrinya dalam kondisi tidak bagus. Biasanya rentan penyakit. Tapi ibu jangan bilang ada orang kulitnya merah atau kena pigmen itu gara-gara dulu bapaknya, jangan. Pas saya dimarahin. Kan ada yang maaf kulitnya nggak bagus merah, ada juga kemudian makanya bulu itu kayak air lagi panas. Itu makruh. Kenapa dimakruhkan, dilarang? Ini kayak dari orang lagi panas wudhu, terutama yang dari seng. Kenapa kok dilarang, dibenci? Karena bisa menyebabkan penyakit sopak. Sopak itu penyakit kulit. Karena dari seng itu atau besi itu ada zat yang ketika dia kena panas menguai dari zat besi. Plastik juga kalau kena panas ada zat, maka kadang suka bau plastik. Yang boleh itu air kena panas kalau tempatnya dari emas apa perak, bagus, nggak masalah karena dia tidak berubah. Ibu tolongnya dari emas, nggak apa-apa. Ya, berapa aja bulan balik pegadaian, pengalaman.
Perak lebih murah, tetapi tetap dia punya nilai. Nah kalau dari perak boleh gitu. Selain dari emas dan perak, hanya ada wadah atau tempat kalau dulu itu dari perak atau dari emas. Tapi kalau dari wadah yang kita pakai sekarang, ada yang dari besi, ada yang dari plastik. Dari plastik itu kan bisa memberikan efek apa? Kadang lama dimakan ada zat yang terbawa sehingga mengakibatkan ada namanya kanker. Ya, jadi ini kita sudah rata-rata umumnya ada bibit tinggal pencetusnya itu. Pencetusnya ibarat apa ya? Kayak bensin. Jangan sampai ketemu api. Dia akan apa? Jadi kanker ketahuannya pas usia berapa rata-rata? Di atas 40-50. Ya, jarang anak kecil kena kanker kan? Itu dari efek makanan atau sesuatu yang masuk ke tubuh sekian tahun baru mulai itu dia bereaksi. Makanya kakak ikat dulu badan yang gede setelah masih tahun badan masih keker, begitu kena kanker kaki itu cuma 2 kali terapi nggak kuat di dalam 2 kali terapi pas keduanya terakhir dia pegang tangan itu kencang udah nggak ada terus sudah masuk badannya masih kencang bagus dia meninggal tapi kayak ketawa kalau nggak ada baru juga ada terdeteksi juga ada yang terdeteksi kalau tidak kanker hati kalau tidak kena pokoknya ada keterkaitan di sana kalau nggak tumor kanker biasanya sudah. Nah udah tadi ya itu yang namanya nifas. Kemudian wal istihadah wajah terakhir aidamuha yang dimaksud dengan istihadah penyakit wadah mulkharidu fi ghairi ayyamil haid wan nifas. Kalau haid itu istihadah itu penyakit darah yang keluar pada hari ya di mana di luar haid dan nifas. Keluar terus sudah lewat 15 hari itu namanya istihadah. Atau belum usia 9 tahun lewat 10 hari dia sudah mens namanya penyakit istihadah. Maka perlu diperiksakan biasanya ditakutkan ada hal-hal yang terjadi di tubuhnya sehingga dia tidak normal. Baik, cukup sampai di sini aja. Sudah 2:30 barangkali ada yang bertanya. Kalau keadaan wanita hamil itu kan normal ya. Tapi kadang ada yang bisa hamil, Memang ada yang lagi hamil juga mens, ada. Jadi tidak harus orang mens itu dalam kondisi tidak orang hamil kondisi tidak mens. Ada yang masih mens. Berarti sholatnya gimana tuh? Kan dia mens, tapi lagi hamil. Sholatnya gimana? Terhitung mens boleh sholat nggak? Orang hamil wajib sholat nggak? Orang hamil wajib puasa nggak? Wajib. Ngelahirin wajib puasa nggak? Maka yang kemarin hamil dan menyusui atau dengan sebab melahirkan tidak bisa dibayar dengan fidyah, wajib diqodho, kecuali yang bisa dibayar dengan fidyah itu orang yang sudah tua dan tidak mampu dan tidak ada kesempatan untuk bisa membayar qodho karena ketidakmampuan. Jadi yang karena melahirkan, karena menyusui, karena hamil, nggak puasa, wajib qodho, nggak bisa dibayar fidyah. Kan kemarin yang sudah bayar fidyah jangan dihitung. Wajib qodho, nggak bisa jadi fidyah. Bisa. Ya. Enak nanti kalau bisa dibiar. Kenapa dia punya kewajiban sama dengan puasa? Puasa juga kecuali kalau dia tidak mampu memakan puasa ngelahirin. Emang begitu ngelahirin nyusuin setahun atau tidak ada waktu selama setahun pasti ada. Maka dia wajib diqodho. Ada hal lain? Nggak ada. Kemudian